Teman-teman, selanjutnya kita masuk pada strategi yang berikut yaitu langsung mengerjakan. Nah, di sini strategi ini merupakan penyelesaian masalah dengan melakukan aktivitas fisik berupa memindahkan benda menggunakan model atau gambar. Nah, strategi ini dilakukan dengan cara melakukan percobaan pada suatu model yang berwujud nyata dengan mungkin dapat dimanipulasi sehingga diperoleh suatu kesimpulan. Nah, teman-teman, kita masuk pada contoh soal yang pertama, yaitu gambar di samping ini adalah bangun yang dibentuk dari 40 batang korek api. Bagaimana cara mengambil 9 batang korek api sehingga tidak ada batang korek api yang membentuk persegi? Teman-teman, eh, kita masuk pada langkah yang pertama yaitu memahami masalah. Nah, di situ pada gambar persegi 4 kali 4 ini ada 4 jenis persegi, yaitu yang pertama 16 persegi 1 kali 1. Nah, 1 kali 1 yaitu 1, 1, 1, 1, itu ada 16 persegi. Kemudian ada 9 persegi 2 kali 2, yaitu 1, 2, 1, 2, 1, 2, dan seterusnya yang berjumlah ada 9 persegi 2 kali 2. Kemudian ada 4 persegi 3 kali 3, yaitu 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, yang berjumlah ada 4 persegi 3 kali 3. Kemudian ada 1 persegi 4 kali 4, yaitu persegi yang besar ini. Nah, di situ selanjutnya kita masuk pada merancang strategi. Nah, teman-teman, dalam merancang strategi ini berarti kita menggunakan strategi merubah langsung atau mengerjakan langsung atau kita melakukan percobaan. Nah, ini selanjutnya kita masuk pada tahap yang ketiga yaitu melaksanakan strategi. Nah, di situ teman-teman diketahui bahwa uh, ada 16 persegi 1 kali 1, berarti percobaan yang dilakukan yaitu kita mengambil uh, batang korek api pemisah 2 buah persegi 1 kali 1 yang tegak maupun mendatar agar menjadi persegi lainnya juga tidak berbentuk. Nah, di sini teman-teman, jadi kita bisa mengambil uh, dua buah ambil 2 buah korek api pemisah, baik itu yang mendatar yang ini mau baik kita ambil yang mendatar yang ini ataupun yang tegak yang ini. Nah, nah di situ kita akan mengambil 2 korek api. Nah, teman-teman, setelah kita mengambil uh, korek api pemisah 2 buah persegi 1 kali 1 yang tegak maupun mendatar, hasil akhirnya dia akan jadi seperti gambar tersebut, di mana persegi lainnya itu tidak terbentuk. Nah, selanjutnya teman-teman, setelah kita melaksanakan strategi, kita mengecek kembali. Nah, di situ kita melihat banyak batang korek api yang diambil di situ yaitu 9 batang dan terbukti tidak ada bangun persegi yang tersisa. Nah, teman-teman, kita masuk pada strategi yang berikut yaitu membuat tabel. Nah, strategi ini membantu mempermudah peserta didik untuk melihat pola dan juga untuk memperjelas informasi yang hilang. Nah, strategi ini sangat membantu dalam mengklasifikasikan dari menyusun informasi, data dalam jumlah yang besar. Nah, teman-teman, selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Di situ soalnya, Yusuf sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti lomba lari antar MI Sakota Bandung. Pak Bilal selaku guru olahraga yang berlatih Yusuf di sekolah menyuruhnya untuk mulai berlatih secara perlahan-lahan. Pada hari pertama, Yusuf memutuskan untuk mulai latihan berlarinya selama 6 menit. Selanjutnya, ia selalu meningkatkan waktu latihan berlari 3 menit per harinya. Pak Bilal mengatakan bahwa Yusuf bisa berhenti meningkatkan waktu larinya ketika sudah mencapai waktu 30 menit. Berapa banyak hari yang dibutuhkan Yusuf untuk berlatih hingga mencapai waktu 30 menit? Nah, teman-teman, kita masuk pada langkah penyelesaiannya. Di situ yang pertama itu memahami masalah. Di situ kita harus mengetahui dulu persoalan dalam soal matematika tersebut. Di situ pertama Yusuf sedang berlatih untuk mengikuti lomba lari antar MI Agon sekota Bandung. Kemudian Yusuf memutuskan untuk mulai berlari 6 menit pada hari pertama. Kemudian Yusuf akan meningkatkan waktu latihan berlari 3 menit per harinya. Dan Pak Bilal mengatakan bahwa Yusuf bisa berhenti meningkatkan waktu larinya ketika sudah mencapai waktu 30 menit. Dan yang ditanyakan di dalam soal tersebut yaitu berapa banyak hari yang dibutuhkan Yusuf untuk berlatih hingga mencapai waktu 30 menit. Nah, langkah selanjutnya teman-teman kita menentukan strategi. Nah, strategi yang kita gunakan sini yaitu membuat tabel.
Nah, teman-teman, pada tahap yang ketiga itu melaksanakan strategi. Jadi kita menggunakan strategi membuat tabel. Nah, di situ dalam pelaksanaan kita membuat tabel untuk mempermudah atau membantu kita melihat pola dan juga memperjelas informasi. Nah, di situ untuk mengetahui pencapaian waktu Yusuf pada hari ke-9 kita menggunakan tabel sebagai untuk mempermudah kita mengetahui hal tersebut. Nah, di situ teman-teman bisa lihat sendiri gambar tabelnya di atas yang kita buat. Di situ ada hari dan juga lari atau menit keberapa. Di situ ada hari pertama menit banyaknya 6 menit, kemudian hari kedua 9 menit, kemudian hari ketiga 12 menit dan seterusnya. Nah, teman-teman, jadi pada langkah kita masuk pada langkah yang keempat yaitu memeriksa kembali. Nah, di situ setelah tabel yang kita buat, kita melihat bahwa data dalam tabel kita melihat sesuai data dalam tabel, maka akan terlihat suatu pola yaitu setiap hari waktu latihan berlari Yusuf itu bertambah 3 menit dan di hari ke-9 itu Yusuf sudah mencapai waktu 30 menit. Jadi Yusuf mencapai waktu 30 menit itu di hari ke-9. Teman, kita masuk pada strategi yang berikutnya yaitu kita membuat daftar. Nah, di sini daftar ini dilakukan dengan cara kita mengumpulkan informasi uh, yang didapat kemudian kita menyusunnya ke dalam suatu daftar. Nah, dengan membuatkan daftar maka akan membantu kita untuk menghitung kemungkinan dan terhindar dari pengulangan ketika kita harus menyelesaikan soal yang membutuhkan data. Nah, berikutnya kita masuk pada contoh soal. Di situ ada seorang pemanah akan melepaskan anak panahnya ke sasaran yang telah diletakkan pada jarak 100 meter pada event seleksi daerah. Nah, ada 3 target yang akan dicapai yaitu lingkaran kecil bernilai 25, lingkaran sedang bernilai 10, dan lingkaran besar bernilai 5. Jika pemanah tersebut mempunyai kesempatan 3 kali untuk melepaskan anak panahnya, berapa saja kemungkinan skor yang mungkin diperoleh oleh pemanah tersebut? Nah, teman-teman, jadi untuk mendapatkan kemungkinan skor yang akan diperoleh dari 3 kali melepaskan anak panah, itu kita buat dalam leads atau kita buat dalam bentuk daftar. Nah, di situ kita menyusunnya dalam bentuk daftar, di situ ada nilai dan juga ada nilai 25, nilai 10, nilai 5 dan totalnya. Nah, teman-teman, dengan membuat daftar tersebut maka kita akan membantu kita untuk menghitung kemungkinan dari skor yang akan diperoleh dari 3 kali melepaskan anak panah tersebut. Nah, teman-teman, di situ berdasarkan leads di atas, maka ada 11 kemungkinan berbeda yang sudah ditunjukkan. Nah, skor yang akan diperoleh oleh pemanah dalam kesempatan 3 kali itu melepaskan anak panahnya. Dan skor 75 itu diperoleh oleh seorang pemanah dengan asumsi bahwa dia dapat membidik pada sasaran 25 dalam 3 kali kesempatan. Dengan demikian, 75 itu diperoleh dari 25 ditambah 25 ditambah 25 sama dengan 3 kali 25. Begitu juga untuk memperoleh skor 40 diperoleh dari 25 ditambah 10 tambah 5 sama dengan 40.